Berlatar belakang pada tahun 1804 di Transylvania, kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria pemilik dari sebuah kuil di wilayah Cina yang kuilnya sendiri menyimpan sebuah sejarah tentang peradaban ras GGS yaitu vampir, di mana usut punya usut. Tujuan si pria datang ke sini karena hendak mencari pemimpin dari ras vampir itu sendiri, yaitu si Dracula, karena diketahui si pria memerlukan bantuan dari si Dracula untuk menghidupkan ketujuh vampir yang ada di kuilnya, karena si pria tersebut memiliki tujuan yaitu ingin menguasai desa. Saat sudah berhasil membuat sosok si Dracula bangkit, si pria langsung menyampaikan tujuannya tersebut, dan di luar dugaan respon dari si Dracula justru berbeda dan membuat si pria cukup dibuat terkejut saat mendengarnya, di mana si Dracula yang notabene sudah tidur berabad-abad di kastil ini justru ingin menggantikan posisinya untuk jadi penguasa. Dan saat itu juga si pria langsung dibuat tewas, lantas selanjutnya diambillah jasadnya untuk kemudian si Dracula masuk ke dalam tubuhnya. Your image, Ka. But beneath the image, the immortal power. Adegan berpindah ke 100 tahun kemudian, tepatnya di sebuah kota yang ada di wilayah Cina. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang dosen yang tengah membahas sejarah kelam yang terjadi di sebuah desa, tepatnya di desa si pria yang sudah jadi Dracula tadi, di mana selama 100 tahun berlalu, desa tersebut sudah dikuasai Dracula, dan bersama 7 vampir tentaranya tersebut, mereka kerap memakan korban khusus dari kaum wanita, karena kaum wanita kerap dijadikan persembahan yang tujuannya demi bisa menambah kekuatan sang Dracula supaya bisa hidup kekal dan abadi. Dan berdasarkan catatan sejarah yang disampaikan oleh si dosen tersebut, kala itu ada seorang pria yang nekat masuk ke dalam kuil untuk melawan para vampir-vampir tersebut. Dan berkat keberaniannya itu, pria yang bernama Liu tersebut berhasil membunuh salah satunya, lalu membawa kuncian milik vampir yang berupa kalung yang menurut informasi itu akan dicari si Dracula karena merupakan kunci untuk melakukan persembahan. Akan tetapi sialnya, Liu saat itu harus tewas terbunuh karena dikepung pasukan Dracula yang dibangkitkan dari liang kubur, dan keberadaan kalungnya pun saat ini tak diketahui karena lokasi desanya sang dosen pun tidak mengetahui pasti. Dan begitu selesai menyampaikan cerita legenda itu, semua murid pun pergi karena tak tertarik dengan ceritanya. Tapi tidak dengan satu murid, yaitu David, karena rupanya David ini adalah cucu Liu dan kalung tersebut dialah yang memegang. What is it you want? Forgive my intrusion into your rooms. I want to speak to you. Had you heard the name of the village is Pinggui, and was my grandfather. Wish you to journey with us to Pinggui. We are pledged to rid our people of the vampire curse, but we cannot do this alone. Nobody believed me except you, my friend. Perhaps even I need proof. Berbekal ketertarikan si dosen akan sejarah vampir tersebut, David mengajaknya untuk ikut ke desa kakeknya untuk nantinya bisa membantu menyelamatkan para warga di sana dan menghabisi seluruh ras GGS itu tanpa menyisakan sedikit pun. Dan bersama satu putranya yaitu si John serta temannya Buren dan seluruh saudara-saudaranya David, mereka pun sepakat untuk berangkat. Dan karena mengingat perjalanannya akan memakan biaya yang cukup banyak karena perjalanan itu jauh, Buren yang seorang wanita kaya pun akhirnya merelakan untuk membobol tabungannya.
Dalam perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan perampok yang bermaksud ingin menjarah. Dengan penuh keberanian, David dan semua saudara-saudaranya yang memiliki keahlian kungfu tersebut maju untuk melawan dan mereka berhasil mengalahkan semua perampok tersebut tanpa ada yang terbunuh sama sekali. Di mana selanjutnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di perbatasan yang mengharuskan meninggalkan kereta kuda, yang di situ mereka terpaksa menggotong barang-barang bawaan karena ya semua bahan makanan persenjataan tidak mungkin mereka tinggal. Dan mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di hutan terlebih dahulu. Dan pada momen ini, si David memperkenalkan saudara-saudaranya kepada si dosen. Lantas di sini juga, si John nampak memperhatikan saudarinya David dan sepertinya memang memendam rasa. Europe, the vampire walks in dread of the crucifix. It will be the image of the Lord Buddha. It's very beautiful. Hmm? Back in my country, that is an open invitation to help with the dishes. It's a strange night, isn't it? Sementara itu, di kuil Dracula sendiri saat ini masih ada kegiatan santap wanita bersama, yang sebagian dari wanita tersebut payudaranya pada kemana-mana, yang jelas tidak mungkin saya tampilkan karena sudah pasti akan dolar kuning dan pasti akan cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup saya. Di mana esoknya Sin pun dikembalikan lagi ke mereka dan lagi-lagi mereka mesti istirahat karena sudah cukup jauh jalan tapi gak sampai-sampai. Yang di sini mereka pun sudah cukup lelah dan memang sangat butuh sekali yang namanya istirahat. Dan untuk tempat istirahat yang mereka pilih kali ini ialah sebuah goa yang berhasil ditemukan oleh si David. Dan mereka memutuskan untuk bermalam di sini juga karena goanya cukup nyaman dan untuk berjaga-jaga mereka akan bergantian untuk tidur. Saat sebagian sudah pada tidur dan saat lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba Strike at their hearts! Destroyed half their number. 3 still remain. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Setelah berhasil mengalahkan 3 vampir semalam, mereka semakin yakin sanggup mengalahkan semuanya dan mereka cukup pede bisa mengalahkan Draculanya juga. Setelah cukup jauh berjalan, mereka akhirnya sampai juga di desa kakeknya David dan mereka langsung bergotong royong dengan warga untuk membuat sebuah jebakan karena hendak melakukan perlawanan nanti malam. Di mana jebakan yang dimaksud, mereka membuat semacam selokan yang nantinya dimaksudkan untuk menghidupkan api yang tujuannya untuk membakar pasukan liang kubur, yang disitu juga dibuat semacam bambu runcing guna memudahkan mereka saat nanti akan menusuk jantung yang merupakan titik kelemahan dari vampir tersebut. Dan begitu malam tiba, mereka semua pun sudah siap di posisinya masing-masing. Hingga begitu Dracula membunyikan gong pertanda diutusnya pasukan liang kubur, dengan ini pertarungan antara mereka pun tak dapat dihindarkan lagi.
Meskipun sudah menggunakan jebakan untuk mempermudah penyerangan, nyatanya ketika vampir tersebut ilmunya jauh lebih tangguh dari vampir-vampir sebelumnya. Dan karena kalah tangguh tersebutlah, satu persatu saudara David mulai pada tewas. Tapi tidak dengan si Buren yang padahal digigit, karena si Buren justru jadi vampir yang akhirnya menyerang David. You must destroy her! Melihat ayangnya diculik, si John pun langsung mengikutinya, begitu juga dengan sang ayah bersama saudara David yang tersisa. Dan saat hendak dihisap darahnya, beruntung si John masih keburu untuk menyelamatkannya. Dan selanjutnya pertarungan antara mereka pun kembali terjadi. Setelah selesai, mereka semua memutuskan pergi meninggalkan tempat ini, tapi tidak dengan sang ayah yang memutuskan menahan sebentar karena masih bertanya-tanya tentang sosok si Dracula. Dan Dracula. tamat.